Mulai hari ini, Jumat 2 Januari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, versi terbaru, resmi diberlakukan setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Kita bahas tentang KUHP, Pak, di episode ini ya, Pak. KUHP ini kan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan tahun 2023 oleh Presiden Jokowi dan baru saja dinyatakan berlaku pada Januari 2026 bersamaan dengan diundangkannya KUHP, Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pengesahannya ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya. Mengapa KUHP ini diganti? Adakah persoalan atau pasal-pasal yang meresahkan masyarakat? Ya, pertama kita syukuri ya bahwa Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Ini sudah tahun 2025. Berarti udah berapa puluh tahun itu? Ada lupa karena lahirnya setelah merdeka. Jadi sudah hampir 1 abad kita merdeka. Ya. Kita masih menggunakan hukum pidana undang-undang yang dibuat oleh Belanda. KUHP yang kita pakai sebelum 2 Januari 2026 itu peninggalan Belanda. Namanya WPS, White Book van Strafrecht. Nah, saya nggak begitu fasih bahasa Belanda, tapi itu tinggalannya Londo, tinggalannya bule yang jajah kita. Kemudian bule pun, Belanda pun itu peninggalannya Prancis. Prancis mungkin peninggalan Romawi atau siapa gitu. Itu namanya kalau di Prancis itu kode venal. Mengapa hukum Belanda itu peninggalan Prancis? Karena Belanda pernah dijajah oleh Prancis. Maka hukumnya kode venal Napoleon. Kemudian dibawa ke Indonesia namanya WPS. WPS sampai ke Indonesia merdeka diganti dengan KUHP. Namanya saja sudah Indonesia, tapi isinya itu peninggalan Belanda. Sekian tahun kemudian baru kita berhasil menerbitkan KUHP. Kalau hukum acara itu RIB. RIB juga peninggalan Belanda. Jadi satu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Kemudian sudah diganti untuk pidananya yaitu dengan Undang Nomor 1 tahun 80 ya kalau nggak salah. Kemudian diganti lagi yang sekarang. Jadi kita udah 2 kali merubah hukum acara pidana. Oke, jadi mengapa diganti ya? Karena pertama udah ketuaan ya. Mobil aja masa pakainya 5 tahun, apa 10 tahun. Ini udah tuek banget ya. Di Belanda aja udah gak laku lagi. Jadi kita udah, itu satu. Tentang isinya, apakah materi yang dicantumkan di situ ada pasal-pasal yang tidak memuaskan rakyat Indonesia? Itu biasa. Nah biasanya apa? Karena tidak mungkin memuaskan semua orang. Dan tugas daripada kita mengkritisi pasal-pasal yang kita anggap tidak cocok dengan kondisi Indonesia sebagai negara hukum, sebagai negara demokratis. Kita usulkan untuk diadakan perbaikan-perbaikan. Kita lihat dulu, jadi pasti ada pasal-pasal yang dianggap kurang pas gitu. Itu harus kita perbaiki. Nah sekarang jadi mengapa dirubah? Tadi karena udah ketuaan, udah lama. Kedua, karena dianggap yang lama itu tidak sesuai atau tidak masalah HAM-nya sedikit sekali masalah hak asasi manusianya. Karena kata pemerintah yang baru ini perlindungan HAM-nya lebih tinggi, lebih bagus katanya ya. Tapi kita lihat aja nanti. Kemudian yang berikutnya kata pemerintah ada keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan daripada pelaku dan lain-lain gitu. Ya kita lihat nanti seimbang apa enggak gitu. Nah ini makanya kita wait and see ya. Sekarang masih perubahan. Jangan-jangan masih transisi ini
bukan hanya rakyat saja yang bertransisi, tetapi aparat penegak hukumnya juga harus berubah. Untuk berubah, kita juga tanda tanya gede sekarang ini. Apakah hakim sudah memahami ini? Dari hakim pengadilan negeri sampai hakim Mahkamah Agung. Jadi jawaban kita semoga. Apakah juga jaksa selaku penuntut dan jaksa selaku penuntut ini sudah memahami KUHP yang baru ini? Betul-betul sudah mengerti. Insya Allah. Apakah polisi dan penyidik pegawai negeri sipil lainnya sudah memahami KUHP yang baru ini? Insya Allah awam bisa awam. Karena baru, ini barang baru ya. Jadi perlu makanya ini disosialisasikan, walaupun pemerintah dan DPR memberi kesempatan sosialisasinya 3 tahun. Diundangkan 2023, berlaku 2026, 3 tahun. Tapi kita nggak begitu mendengar gitu sosialisasi ini. Tahu-tahu udah berlaku gitu, terkaget padahal udah 3 tahun yang lalu. Nah ini perlu saya kira sosialisasi di kalangan aparat penegak hukum, termasuk pengacara atau advokat. Advokat juga harus memahami ini. Nah, saya kira kalau kalangan perguruan tinggi mungkin sudah memahami ini ya. Jadi, di samping bersosialisasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum jauh lebih penting untuk disosialisasikan. Jadi begitu tanggapan saya terhadap KUHP baru. Dan jangan lagi ada istilah di KUHP baru, dulu itu kan diplesetkan kan, KUHP, kasih uang habis perkara, jangan. Betul-betul kita menjadi ini hukum acara produk anak bangsa. Mudah-mudahan ini yang bagus. Tapi apapun juga kuncinya tergantung aparat penegak hukum. Siapa itu aparat penegak hukum? Penyidik, penyidik Polri, penyidik PNS, KPK, jaksa, hakim, advokat. Tergantung mereka ini. Sebaik apapun aturan, undang-undang, kalau mental daripada aparat penegak hukum ini masih seperti yang lama, mau hukumnya, mau kitabnya itu setinggi sampai ke bulan pun gak ada gunanya. Ya. Tapi apapun juga kita harus optimis ya. Ya. Baik Pak, mengapa KUHP ini harus menunggu sampai 3 tahun setelah disahkan baru diberlakukan? Ya tadi saya katakan, karena ini barang baru, kita sudah karatan, di sini udah karatan ya, udah makai hukum peninggalan Belanda, peninggalan kolonial, sudah hampir 100 tahun kita pakai. Sejak zaman Belanda, Hindia Belanda itu yang dipakai untuk pribumi ini. Setelah merdeka tahun 45 itu juga yang dipakai, hanya namanya KUHP. Jadi di sini udah karatan gitu. Nah, jadi perlu waktu untuk berubah itu. Dulu tawar-menawarnya 2 tahun, tapi akhirnya 3 tahun. 3 tahun dengan harapan ada sosialisasi. Tapi nyatanya kalau menurut saya sosialisasinya kurang. Apakah karena saya ini petani, tinggal di dusun, sehingga nggak mengikuti adanya sosialisasi ini. Tapi saya juga walaupun di dusun ya, sering nonton TV, sering nonton TikTok, YouTube. Selama 3 tahun dari 2023 sampai 2026 itu minim sekali sosialisasinya untuk rakyat. Iya. Tapi saya tidak tahu untuk aparat penegak hukum. Apakah sosialisasi di kalangan Polri sudah bagus? Polisi sudah ngerti semua? Apakah di kalangan penyidik pegawai negeri sipil sudah disosialisasikan? Apakah di kalangan jaksa, hakim sudah matang sosialisasinya? I don't know. Mudah-mudahan saja gitu ya. Ya, baik. Jadi makanya perlu waktu gitu. Di samping itu mungkin nunggu hukum acaranya. Nunggu hukum acara yang baru gitu. Nah, hukum acara yang baru dikebut ya. 2026 sudah jadi juga ya. Ya. Lalu apa saja pasal-pasal yang dinilai oleh masyarakat ini membahayakan atau menekan kebebasan? Ya kita lihat saja nanti. Tapi yang diberlakukan aja baru Januari ya, baru akan diberlakukan. Tetapi yang dikeluhkan itu adalah
Satu misalnya katanya pasal tentang menyatakan pendapat, unjuk rasa harus pakai izin, katanya. Saya sendiri belum tahu ya. Kedua pasal tentang apa namanya Summon Eleven gitu, apa namanya hidup bersama ya laki perempuan. Oh iya. Pasal masalah kawin siri ya. Nah, tapi kita lihat aja nanti gitu. Kita lihat aja nanti apa itu pasalnya apa, masih ada yang lain lagi, yang barang baru ya. Kita lihat apakah ini misalnya betul-betul melindungi hak asasi, betul-betul ada keseimbangan antara kepentingan tersangka, kepentingan pelaku dalam hal ini dengan kepentingan apa namanya negara. Kita lihat. Baik. Lalu bagaimana dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebelum KUHP berlaku? Apakah tunduk pada KUHP yang baru? Jadi begini, di dalam prinsip undang-undang itu ya, saya masih ingat ya walaupun saya petani ini, tidak hanya ingat pupuk aja. Kan ada azas nullum delictum nulla fina sine propria lega punali. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum adanya aturan. Jadi yang sudah ada aturan yaitu KUHP lama. Kalau perbuatan itu dilakukan sebelum KUHP ini berlaku dan dia sudah diatur dalam KUHP lama, maka dia tunduk pada KUHP lama orang itu dihukum. Jadi dihukum tidak mungkin misalnya ada suatu perbuatan baru, misalnya tentang kawin siri atau apa-apa tadi, tentang unjuk rasa tanpa izin dan sebagainya, itu diatur di KUHP baru, tetapi perbuatan itu dilakukan pada zaman KUHP lama, maka itu tidak bisa dihukum dengan KUHP baru. Sebabnya KUHP baru ini nggak bisa berlaku surut. Nah, jadi dia tunduk pada KUHP lama. Tetapi ada satu pertanyaan juga. Bagaimana kalau perbuatan ini terjadi pada sebelum KUHP baru berlaku, tetapi di dalam KUHP yang baru, perbuatan itu dianggap bukan pidana. Bisa dianggap bukan kejahatan misalnya, atau bisa dianggap juga ini perbuatan yang lama tadi bukan pidana, dihapus dalam KUHP baru, tidak ada itu. Maka berlaku suatu azas hukum bahwa apabila terjadi suatu perubahan hukum, maka akan diambil aturan yang menguntungkan daripada si pelaku. Misalnya dalam KUHP baru, perbuatan si A ini tidak diatur. Nah, maka untungnya si A, perbuatan ini harus ditutup, gitu, harus dihentikan. Jadi diambil aturan yang menguntungkan bagi pelaku. Nah, maka bisa saja. Nah, pada saat kapan itu? Ya pada saat walaupun misalnya perkara tahap penyidikan atau perkaranya tahap penuntutan, itu tetap digunakan aturan azas hukum yang mengatakan bahwa diambil yang menguntungkan bagi si pelaku. Ya. Tapi bagaimana Pak? Misal ada orang ataupun pihak yang merasa keberatan dengan pasal-pasal ataupun aturan yang ada di KUHP, apakah yang harus dilakukan? Negara kita kan bagus sekali. Kita sudah punya yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada hukum baru lahir atau hukum yang lama yang lahir baru diketahui bahwa hukum ini atau peraturan ini atau undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya bertentangan dengan azas pasal terkait dengan hak asasi. Bisa itu digugat ke MK. Misalnya tentang kebebasan menyatakan pendapat. Wah, pasal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur oleh konstitusi. Maka masyarakat yang merasa bahwa ini pasal ini nggak beres, gugat ke MK. Dan saya yakin MK akan mengabulkan. Atau ada pasal yang lain yang bertentangan, gugat juga. Nah, bisa juga melalui si pembuat undang-undang, DPR. Jadi masyarakat atau kelompok masyarakat mengajukan kajian dan sebagainya, kirim ke DPR selaku wakil rakyat yang membuat undang-undang itu agar pasal itu diamandemen, diperbarui atau ditiadakan. Nah, tetapi prosesnya panjang dan lama gitu kan. Bisa makan waktu 2-3 tahun gitu ya. Tapi yang paling bagus, paling cepat lewat MK begitu, Mahkamah Konstitusi. Baik Pak.